Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Agustinus Priyowidodo, SPD MM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Budi Dharma atau UBD, Fakultas Bisnis, Program Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni statistik bisnis. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode pengajaran delivery, kemudian interaction dan assessment. Pelaksanaan mata kuliah ini saya lakukan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu melalui pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan menggunakan learning management system, yaitu berupa e-learning yang ada di Universitas Budi Dharma dan juga ujian tertulis di dalam kelas. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari mata kuliah statistik bisnis. Statistik bisnis merupakan mata kuliah wajib program studi Magister Manajemen dengan beban mata kuliah berbobot 3 SKS dan diambil pada semester 1. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang penggunaan metode statistik serta model-model ekonometrika dalam analisis kuantitatif yang diaplikasikan di bidang bisnis, ekonomi, dan manajemen. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini ada 7 yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL 1 dari aspek sikap yaitu menentukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 dari aspek pengetahuan menguasai teknik-teknik statistika dasar, metode penelitian dalam bisnis dan manajemen, dan teknik-teknik analisis data serta penerapannya dalam penelitian di bidang bisnis dan manajemen. Kemudian CPL 3 itu keterampilan khusus, mampu merancang prosedur riset dengan tema-tema terkini dalam ranah manajemen, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan kewirausahaan. Kemudian menggunakan instrumen analisis yang relevan dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. Kemudian CPL 4 masih keterampilan khusus, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional yang berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. CPL 5 masih keterampilan khusus, mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen dalam industri kreatif, etika penelitian bisnis, regulasi pada level lokal, regional, nasional, dan global, serta kaidah dan teknik komunikasi bisnis dan lintas budaya. Kemudian CPL 6 itu adalah keterampilan umum, mampu menyusun deskripsi saintifik. Hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir untuk sarjana pasca sarjana berupa tesis dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian CPL 7 keterampilan umum juga, mahasiswa mampu mengkaji aplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah. Kemudian untuk metode pembelajaran mata kuliah statistik bisnis ini sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu dilakukan secara tatap muka juga menggunakan learning management system sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas. Adapun penilaian mata kuliah statistik bisnis mencakup 4 komponen dengan bobot masing-masing yang sebagai berikut. Kehadiran sebesar 10%, tugas mandiri dan kelompok sebesar 30%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%.
Yang diperhitungkan dalam komponen kehadiran adalah sebanyak 11 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk tugas ada yang dikerjakan secara mandiri dan ada yang dikerjakan secara kelompok berupa kuis, kemudian berupa tugas-tugas studi kasus dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian tugas ini kami buat 6 kali. 3 kali dilaksanakan sebelum UTS ya. Kemudian yang 3 kali setelah UTS sebelum UAS. Berbagai sumber referensi yang digunakan berupa buku cetak, ada e-book, kemudian saya juga membuat modul dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan statistik untuk penelitian ilmu sosial, kemudian juga aplikasi pengolahan data dan sumber-sumber lain yang relevan. Berikut adalah beberapa pertemuan yang terkait dengan sub CPMK yang terdiri dari 12 ya. Yang pertama adalah tentang konsep-konsep statistika, variabel acak, skala pengukuran dan jenis data. Kemudian juga menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Dilanjutkan dengan pengukuran, pemusatan, penyebaran dan eksplorasi data serta interpretasinya. Dilanjutkan dengan analisis distribusi peluang, distribusi variabel acak dan perumusan uji hipotesis. Kemudian menguji persyaratan analisis data, menguji kesamaan dua rata, kemudian menguji rata dan uji lanjutan untuk satu faktor dengan pendekatan parametrik, dan menguji rata dan uji lanjutan untuk dua faktor dengan pendekatan parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya menggunakan software statistik untuk menguji rata dan uji lanjutan untuk satu faktor dan dua faktor dengan pendekatan parametrik. Kemudian juga melakukan analisis regresi sederhana dan korelasi serta interpretasinya, dan melakukan analisis regresi linear berganda, dan sampai pada akhirnya melakukan analisis jalur dengan 3 variabel atau lebih. Selanjutnya akan kami sampaikan cuplikan video pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah statistik bisnis pertemuan kuliah yang kelima. Pertemuan kelima ini tentang uji normalitas data dan uji homogenitas ya, dengan populasi 2 atau lebih. Demikian deskripsi yang saya sampaikan, dan selamat untuk mengikuti cuplikan perkuliahan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan pada hari ini. Tapi semua sehat kan? Sehat. Yang tidak sehat sudah dapat dulu supaya yang mudah. Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan belajar terkait dengan uji normalitas data. Salah satu dari pekerjaan statistik adalah setelah mengolah data, kemudian menganalisis. Nah, ending dari statistik adalah pengambilan sebuah keputusan. Ya. Jadi pengambilan sebuah keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah mulai ya, bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian cara mengolah data sebelum nanti ke analisis. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menguji apakah data yang kita miliki itu normal atau tidak, yang namanya dengan uji normalitas data. Jadi kalau data mau dianalisis, apalagi akan dipergunakan untuk pengambilan sebuah keputusan, itu datanya harus normal dulu. Nah, kita tahu data yang kita ambil, contohnya teman-teman nanti pada saat tesis mengambil data melalui Google Form misalnya, dikumpulkan di responden. Nah, itu bisa diolah. Yang pertama atau syaratnya adalah data itu harus diuji normal atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar statistiknya. Nanti untuk bagaimana mengujinya ada beberapa metode, tapi yang akan kita ambil hari ini adalah tentang bagaimana kita menguji normalitas data menggunakan statistik. Jadi uji normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan untuk
tujuan menilai apakah sebaran data itu berdasarkan dari sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal. Nanti harus diuji dulu, mengingat data yang didapatkan ini kan berupa data yang kita belum tahu di mana asalnya ya. Lalu harus kita lihat dulu, diuji dulu. Kemudian fungsinya untuk memastikan apakah data penelitian layak digunakan, ya, layak digunakan atau tidak. Nah, kemudian kalau tidak layak dan seterusnya, maka dilihat jangan kemudian langsung kita ulang ya. Misalnya nanti kita akan menggunakan aplikasi untuk mengolah data. Nah, sebelum diolah, ini harus diyakinkan, dipastikan bahwa data itu adalah penyebarannya berasal dari distribusi yang normal. Nah, sehingga nanti kesimpulannya menjadi valid. Sekali lagi bahwa pada saat kita mengambil kesimpulan, kemudian ternyata dalam kesimpulan itu tidak valid, banyak hal yang menyebabkan. Salah satunya adalah datanya itu tidak normal. Kita kemudian hasilnya pun juga tidak valid. Nah, kita akan ambil contoh. Ada banyak cara, ya, ada banyak cara untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Ada yang manual, ada yang menggunakan Microsoft Excel, ada yang menggunakan aplikasi PLS, ada yang menggunakan SPSS, banyak. Tapi kita untuk pemahaman ini kita akan menggunakan yang paling sederhana, ya, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, tapi sebelum saya kita belajar bagaimana cara menghitungnya terkait dengan ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya Pak. Oke, Pak Jito, ya. Ya, baik. Pasti kita akan menemukan masalah ya ketika dalam pengujian teknologi. Misalnya kalau data yang diuji itu tidak normal, kira-kira yang harus dilakukan seperti apa? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau itu data tidak normal, kita harus lihat lagi. Contohnya misalkan kita punya 50 data, ya. Kalau kemudian data itu tidak normal, kita bisa perbanyak atau dikurangi. Nah, misalnya makanya pada saat kita mengambil data, kalau data minimalisnya itu 30, maka kita harus ambil lebih dari itu. Supaya apa? Kalau pengolahan pertama, uji pertama itu ternyata tidak normal, kita bisa coba lagi dengan ambil untuk yang data-data yang lain, sehingga nanti kita olah lagi. Memang kita olahnya tidak serta-merta begitu kita hilangkan itu otomatis menjadi normal, enggak. Jadi misalnya kita olah dari 50, coba ini pasti pada saat kita melihat data masuk itu kita bisa melihat rasionalitasnya. Contohnya begini, kita punya bar kuesioner nih, satu pertanyaan dari 50 orang, di situ yang 45 atau 49 mengisi 4 sekaligus, tapi ada 1 atau 2 orang yang mengisi 0. Nah, berarti kita tidak bisa, karena itu pendapat orang, nggak bisa kemudian langsung di take down, nggak bisa. Kita olah dulu, tapi begitu, oh itu tidak normal, ya udah, yang normal tadi kita coba. Oh ini yang tidak rasional, barangkali orang ini udah dalam mengisi kuesioner kan, itu dihilangkan aja, kemudian diulang lagi sampai data itu benar-benar kelompok data yang diolah itu adalah normal. Itu Pak Sofia. Terima kasih Pak. Yang lain? Ya. Oke, silakan. Bagaimana kalau data yang sudah kita olah itu ternyata masih belum normal, kita paksakan menjadi normal, apa yang terjadi? Ya, baik. Ini terjadi beberapa temuan ya pada saat mahasiswa mengolah tesis ya. Sudah jelas itu data tidak normal, kemudian dipaksakan, maka hasilnya pun tidak valid. Tidak validnya contohnya kalau kita itu data untuk menguji hipotesis, maka hipotesis itu kan seperti yang saya katakan kemarin, hipotesis itu ditarik dari teori dan konsep. Nah, kalau faktanya kemudian tidak sesuai dengan teori dan konsep, kemungkinan salah satunya yang data dipaksakan lagi. Jadi jangan sekali-sekali, apalagi ini pengambilan data yang nantinya akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan, itu harus benar-benar sampai normal. Ya, kalau dipaksakan, kita nanti begitu hasilnya tidak valid, kita dibongkar lagi, ke depan lagi. Nah, itu prosesnya panjang untuk statistik. Gitu ya. Ya, oke. Nah, kita akan masuk dalam penggunaan. Saya berikan contoh apakah data ini normal atau tidak menggunakan statistik. Oke, semua masing-masing buka Excel-nya ya. Nah, buka Excel-nya.
Nah, kita punya data 5, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 data. Nah, di Excel itu setelah dibuka, buat kolom seperti ini. Ya. Kolom uji di Excel biasa ini pakai aplikasi kolom biasa. Bikin garis dari kolomnya, kemudian A, B, C, D, E, F-nya dibikin X, F, Z, F, Z dan seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi X ini adalah datanya. Kemudian kita tulis dari jarak terkecil ya. Di situ ada 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya data setiap 5 ini ada berapa ini? 2, kemudian 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, 9-nya ada 1. Ini jumlahnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 atau 6-nya sebelum 5. Ya. Oke. Berarti 6-nya ada 3. Nah. Kemudian ada Z, kemudian ada FZ, kemudian ada SZ, kemudian ada mutlak dari MZ, min, SZ. Nah, sebelum kita masukkan di sini, kita harus mencari dulu rata-rata. Nah, coba ini dimasukkan di tabel masing-masing. Jadi ini cari rata-ratanya. Cara cari rata-rata adalah blok ini dari sini, dari sel sini di blok. Nah, kemudian average-nya berapa supaya nanti kita dapat rata-rata mean-nya. Ya. Nah, kalau di rata-ratanya, jadi itu 6,7. Langsung dipraktekkan ya, karena tugasnya rekan-rekan membuat itu ya. Kemudian standar deviasi sama. Standar deviasinya itu adalah di situ sudah ada aplikasi, yaitu standar deviasi dari sel ini 2 sampai di blok itu standar deviasi, kemudian nanti akan ketemu 1,337 yang tidak segini salah. Nanti silakan dicoba. Ini tugas untuk teman nanti dicarikan data yang lain. Nah, di sini untuk mengisi T-nya, frekuensi yang pertama kan setnya dulu. Mengisi setnya, ya, mengisi setnya adalah menggunakan rumus itu. Ya. Jadi rumus data pertama. Jadi diambil dulu di kolom pertama ini. Nah, menggunakan sama dengan kemudian dari A3 itu adalah yang data selnya yang 5 itu. Kemudian dari G7 itu yang main tadi ya. Ini main 7 ya, G7 dibagi H7. Jadi ini adalah main dibagi standar deviasi. Ya, jadi nanti Anda merumus saja di situ. Ya. Nanti akan muncul angkanya, T-nya sudah, Z-nya sudah terisi, kemudian perkalian F kali Z. Kalau Z-nya ketemu dengan rumus tadi, nanti F kali Z ketemu di situ, ya, dengan rumus tadi. Oke. Nah, silakan coba dulu. Ini kalau yang S1-nya masih baru, ingat ya. Tapi kalau S1-nya sudah lama ya. Ibu guru matematika kan? Nah, harusnya bisa ya nanti ganti ibu yang saya. Oke. Nah,
Setelah FC ketemu terisi semua, jadi tarik aja ke bawah nanti ya, begitu rumus tadi norma di ST itu C4 itu nanti ditarik ke bawah. Lalu berikutnya untuk mengisi FC-nya sama, rumusnya adalah norm di C3 yang tadi saya tadi ambil satu kemudian dikopikan ke bawahnya. Nah, sedangkan SZ-nya itu adalah frekuensi data tersebut. Contohnya misalnya di situ ada 5 kan? 5 berarti jumlah datanya ada 10. Berarti SZ-nya adalah 5 yang di X tadi yang di kolom A, 5 per 10 atau juga berapa itu? 2 per 10 frekuensinya. Nah, kemudian untuk yang kolom kedua yang datanya 6 itu adalah akumulasi dari data sebelumnya. Kan tadi data 5 ada 2 kan frekuensinya, kemudian data 6 ada 3, maka SZ-nya itu adalah jumlahnya 2 per 3 tadi, berarti 5 per 10. Demikian juga yang 7 itu kan akumulasi dari yang 5, 6, 7 tadi ada 2, 3, 2 ya, berarti 7 per 10 dan seterusnya sampai akhirnya pada yang data terakhir itu adalah 1. Nah, kalau SZ-nya sudah ketemu ya, SZ-nya sudah ketemu, langsung kolom berikutnya. Nah, jadi SZ adalah kumulatif frekuensi ya. Mana yang menjadi urutan pertama seperti yang saya katakan tadi, berarti 2 per 10. Kemudian yang 6 frekuensinya di atasnya dijumlahkan berarti 5 per 10 dan seterusnya. Itu SZ-nya. Lalu yang terakhir adalah FZ min SZ. Nah, itu ada tanda harga mutlak. Harga mutlak itu kalau pengurangannya negatif, yang ditulis adalah positif. Contohnya, Anda di situ FZ-nya adalah kolom di baris yang kedua dikurangi SZ-nya, ya, kemudian harga mutlak. Nah, ketemulah di situ sudah terisi semua. Nah, kalau tabelnya sudah terisi semua, maka kita tinggal menginterpretasikan di sini. Ya. Dikatakan distribusi normal jika LV itu adalah nilai terbesar dari harga tetap FZ min SZ. LV itu adalah nilai harga tetap berarti di kolom F itu. Di kolom F yang terbesar itu adalah LV-nya, nilai Liliopos-nya. Nah, kemudian LT-nya, ya, LT, nah, LT-nya itu dapat ini 0,886 ini adalah konstanta dibagi akar n, ya. Nanti menggunakan kalkulator berarti akar 10, maka dapat dihitung di situ LT-nya 0,280 sekian. Sedangkan LV-nya itu adalah nilai terbesar dari pengurangan yang harga mutlak tadi. Di situ 0,199. Nah, LV-nya adalah di situ 0,199. Nah, untuk mengetahui ini normal atau tidak, kita membandingkan LT, LV dan LT. Ya. Data normal berdistribusi normal jika LV lebih kecil dari LT. Sedangkan dalam perhitungan titik kita tadi, LV-nya adalah 0,199, sedangkan LT-nya 0,280. Ternyata yang lebih kecil. Nah, karena lebih kecil maka data ini adalah normal. Nah, jadi data ini berdistribusi normal. Oke? Ya, nanti dipahami lagi, nanti PPT-nya saya share ya. Ada, nah, kalau sudah nanti untuk tugas Anda, coba ini data ini normal atau tidak. Apakah data ini normal atau tidak?
belajar menggunakan cara yang seperti tadi. Ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, untuk pertemuan yang kelima kita akhiri dulu. Kemudian nanti tugasnya ini silahkan dikerjakan, karena ini salah satu tugas yang nanti akan kita input di nilai untuk mata kuliah ya. Jadi kemarin sudah ada satu tugas yang saya berikan, sedangkan tugas Anda sebelum ke UTS itu harus ada 3. Nah, salah satunya ini nanti silahkan dikerjakan, kemudian nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah dan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah statistik bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja saya dalam aspek pengajaran, khususnya pada mata kuliah statistik bisnis di Fakultas Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu.